Hai Soda Lovers, sejarah olahraga Indonesia rasanya tak bisa dilepaskan dari kisah-kisah pahit dan manis dari deretan stadion legendaris yang ada di tanah air. Meski sepak bola Indonesia tak banyak berbicara di kancah internasional, namun stadion legendaris di Indonesia punya sederet cerita yang syarat sejarah. Mulai dari stadion terbesar di Indonesia, Gelora Bung Karno, hingga stadion di ujung barat Indonesia, Harapan Bangsa. Nah, di video kali ini kita akan membahas 8 stadion legendaris di Indonesia, dari Aceh hingga Makassar. Yuk tonton video ini hingga akhir, tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu, agar kamu bisa mendapatkan info-info keren lainnya dari Studio Langit. Stadion utama Gelora Bung Karno mulai dibangun pada 8 Februari 1960, Stadion utama Gelora Bung Karno selesai dibangun pada 21 Juli 1962. Dari awal berdiri melewati beberapa kali renovasi hingga saat ini. Stadion yang juga akrab disebut Stadion GBK ini adalah stadion terbesar dan termegah yang ada di Indonesia. Tak salah memang jika Stadion Kebanggaan Publik Tanah Air ini diberi nama seperti nama Bapak Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno. Sempat berkapasitas 110.000 penonton pada awal berdiri, setelah beberapa kali renovasi, Stadion utama Gelora Bung Karno kini berkapasitas resmi 88.083 penonton, yang menjadikannya stadion terbesar nomor 7 di dunia saat ini. Layak banget kan menyebut GBK sebagai salah satu stadion legendaris di Indonesia. Stadion Harapan Bangsa. Ini dia salah satu stadion terbaik Indonesia yang berada di Pulau Sumatera. Stadion Harapan Bangsa atau akrab disebut Stadion Longraya oleh warga sekitar merupakan stadion sepak bola yang selesai dibangun pada tahun 1997. Stadion tersebut berada di Desa Longraya, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh. Oleh sebab itu, warga setempat banyak menyebutnya sebagai Stadion Longraya. Karena berlokasi di Aceh, stadion megah ini sempat merasakan ganasnya hantaman tsunami pada tahun 2004 yang membuatnya harus menjalani beberapa kali renovasi. Sekarang berkapasitas 45.000 penonton. Salah satu stadion legendaris di Indonesia itu kini dipakai Persiraja Banda Aceh sebagai markas mereka saat mengarungi kompetisi Shopee Liga 1 2020. Stadion Lebak Bulus. Stadion Lebak Bulus mungkin bukan stadion besar yang megah seperti GBK, namun ia adalah salah satu stadion legendaris di Indonesia. Dibangun pada 1987, stadion yang terletak di Cilandak, Jakarta Selatan ini menjelma menjadi markas andalan klub ibu kota Persija. Berkapasitas 12.500 penonton, Stadion Lebak Bulus memberi sensasi ngeri bagi tim tamu yang melawat ke sini untuk menantang Persija. Sayang, Lebak Bulus kini tinggal nama. Pada tahun 2013, Wakil Gubernur DKI Jakarta kala itu, Basuki Cahayapurnama, menginstruksikan pembongkaran Stadion Lebak Bulus. Kini wilayah yang dulunya dipakai sebagai Stadion Lebak Bulus telah menjadi Stasiun MRT Lebak Bulus. Stadion Manahan. Stadion Manahan adalah salah satu stadion legendaris di Indonesia, terutama bagi warga Solo. Dan yang unik, Manahan punya sejarah yang berkaitan erat dengan keluarga besar mantan Presiden Republik Indonesia kedua, Soeharto. Mulai dibangun pada 1989, pengerjaan Stadion Manahan butuh waktu 9 tahun lamanya sebelum akhirnya selesai dibangun dan diresmikan Presiden Soeharto pada 21 Februari 1998. Setelah direnovasi dan berkapasitas 25.000 penonton, Stadion Manahan juga kini tengah bersolek karena telah dipilih PSSI dan pemerintah untuk menjadi salah satu venue Piala Dunia U20 tahun 2021 di Indonesia. Konon saking mewahnya Manahan pasca renovasi, banyak orang yang menyebutnya sebagai mini GBK loh. Stadion Sriwedari. Berbicara soal stadion legendaris di Indonesia, kurang lengkap rasanya jika tak memasukkan nama Stadion Sriwedari.
Konon dari beberapa data yang ada, Stadion Sriwidari adalah stadion tertua di Indonesia. Namun, klaim itu sedikit terbantahkan karena Stadion Gajayana di Kota Malang ternyata dibangun jauh lebih awal dari Sriwidari. Sempat berganti nama pada tahun 2003 menjadi Stadion R Maladi. 8 tahun berselang tepatnya pada 2011, stadion legendaris ini kembali dinamakan Stadion Sriwidari oleh Pemkot Solo karena alasan sejarah dan legalitas. Stadion Gelora 10 November. Sejarah Stadion Gelora 10 November sejatinya cukup unik. Awalnya, stadion ini hanya sebuah lapangan yang ada banyak pepohonan di tribunnya. Tak ada yang tahu pasti kapan lapangan itu mulai dibangun, namun yang pasti nama lapangan itu dulunya adalah Lapangan Tambak Sari. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Persebaya mengambil alih Lapangan Tambak Sari lalu melakukan renovasi untuk menjadikannya stadion pada tahun 1949. Persebaya sendiri cukup lama bermarkas di salah satu stadion legendaris di Indonesia itu, sebelum akhirnya Bajul Ijo kini beralih ke Stadion Gelora Bung Tomo. Stadion Andi Matalata. Stadion Andi Matalata di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini bisa dibilang salah satu stadion legendaris di Indonesia. Berdiri sejak tahun 1955, stadion yang juga kerap disebut Mato Angin ini sudah jadi markas kebanggaan PSM Makassar, klub sepak bola kebanggaan publik setempat. Sayang, Stadion Andi Matalata kini tak seelok dahulu. Fondasinya sudah tak kokoh, bahkan sempat viral beberapa waktu lalu bahwa area tribun di Stadion Andi Matalata digunakan untuk menanam sayur. Namun, Pemprov Sulawesi Selatan kini menjanjikan proses renovasi dan per Juli 2020, Stadion Andi Matalata tengah direnovasi dan dipercantik agar semakin modern. Stadion Gajayana. Kini dia sebenar-benarnya stadion legendaris di Indonesia. Pasalnya nih, Stadion Gajayana adalah stadion tertua di tanah air. Stadion yang berada di pusat kota Malang ini dibangun pada tahun 1924, menelan biaya yang dikabarkan mencapai 100.000 gulden. Stadion Gajayana selesai dibangun dan diresmikan pada tahun 1926. Dilengkapi 2 lapangan sepak bola kecil di sampingnya, Stadion Gajayana juga memiliki kolam renang dan dekat dengan Mall Olympic Garden, salah satu mall besar di kota Apel. Dulu hanya berkapasitas 5.000 hingga 10.000 penonton. Tribun Stadion Gajayana kini bisa menampung 30.000 penonton. Nah, itu dia 8 stadion legendaris di Indonesia, dari Aceh hingga Makassar. Kalau kalian merasa informasi ini bermanfaat, silahkan di-share dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di info-info keren lainnya. Thank you.